Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Kaharudin MPD, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum PB PGRI, Ibu Profesor Dr. Unipa Rosidi. Selamat siang, Ibu. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Pak Dadang dari PB PGRI. Kemudian yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Riau, Bapak Dr. Muhammad Safi'i, SPD MSI. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Kota beserta pengurus seprovinsi Riau. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru, serta hadirin yang sudah tergabung pada saat ini. Tentunya yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Si kecil si gama-gama, yang besar si jalar-jalar. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak pula dihimbau gelar. Yang tua tak dibilang umurnya, yang muda tak pula diungkit takahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita pada siang hari yang berbahagia ini dapat bersama-sama hadir dalam majelis yang sudah terhimpun dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan cahaya keimanan. Selawat beriring salam tentunya kita kirimkan pula kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pohon az-zahra tumbuh di taman, cantik dan indah menghiasi halaman. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaannya memenuhi jemputan. Bapak Ibu hadirin jemputan majelis yang kami muliakan, hari Jumat pergi melaut hendak menjala ikan tenggiri. Besarlah hajat kami menjemput, besar pula niat di dalam hati. Untuk itu bersama-sama kita simak sekapur siri Ketua PGRI Provinsi Riau, Bapak Dr. Muhammad Safi'i, SPD MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami muliakan dan hormati Ibu Ketua Umum PB PGRI, Ibu Profesor Dr. Unipa Rosidi. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Ketua PB PGRI, Bapak Dr. Andes Huzaifah Dadang AG MSI, yang juga selaku Korwil wilayah Provinsi Riau juga. Yang sama-sama kami hormati Pak Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang hadir, mungkin lagi proses input masuk ke dalam kelas virtual. Lalu yang sama-sama kami hormati Rektor Universitas di Provinsi Riau yang hadir. Selanjutnya yang kami muliakan pembicara talkshow pada hari ini, khusus untuk guru-guru kita biologi. Selanjutnya yang sangat kami muliakan pengurus PGRI Provinsi Riau dan Ketua, Sekretaris dan Bendahara PGRI Kabupaten Kota yang hadir dalam acara kita ini. Yang sama-sama kami muliakan dan hormati, ada beberapa pihak swasta yang selalu bersama PGRI yang hadir dalam acara ini. Dan yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu guru, terutama guru biologi yang hadir dalam talkshow pada hari ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari di bulan puasa ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan hingga dapat hadir dalam acara talkshow sekaligus peluncuran website PGRI Riau dan produk website sensus guru, dosen, tenaga pendidik se-Provinsi Riau tahun 2020. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya
dari alam kebodohan, dari alam yang gelap gulita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu Ketum dan peserta kelas virtual ini, pertama izinkanlah kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Ketum, Ketua Umum, yang kami juga melihat perjalanan virtualnya sudah 2 bulan sana kemari, satu Indonesia dan sampai luar negeri juga, harus mengisi, memperjuangkan guru, tenaga kependidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ini kami ucapkan terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Uday Panadam, Dapu Korwil yang selalu mensupport dengan hashtagnya PGRI Rio Bangkit, luar biasa. Kita harus maksimalkan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Korwil. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Disdik yang telah mensupport kegiatan ini dan pembicara yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami selalu mengingat setelah kami dilantik bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum sesuatu yang harus kami perjuangkan. Ketua Umum mengatakan, Bu Profesor Unifa mengatakan bahwa perjuangan PGRI ini sudah mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Apa artinya? Bahwa perjuangan PGRI ini tidak lagi perjuangan jalanan, tapi harus dengan elegan. Ya, kata elegan ini sangat kami adopsi adalah bagaimana SDM guru kita juga mempunyai kekuatan-kekuatan yang elegan. Maka dari itu kami PGRI Provinsi Riau setelah dilantik mendesain sebuah sistem organisasi tidak lagi pada skala organisasi konvensional, tapi akan mengarah kepada digitalisasi organisasi. Mengapa digitalisasi organisasi? Karena inilah yang akan kita suarakan. Data, kompetensi, dan seluruh kehidupan peradaban ini sudah mulai kepada digitalisasi, termasuk organisasi. Maka dari itu, hal yang perlu kami lakukan adalah membuat rumah besar. Ya. Rumah besar ini kami sebut dengan rumah besar perjuangan, perlindungan, kesejahteraan, dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Provinsi Riau. Dan rumah ini kita sebut dengan website PGRI Provinsi Riau. Dan alhamdulillah tim IT kita, ini anak-anak muda semua Bu Ketum, bergerak dengan cepat, sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih tim IT kita sudah bergerak sangat maksimal. Dan rumah besar ini alhamdulillah hari ini kami juga minta di-launchingkan atau diluncurkan agar inilah menjadi rumah dengan sistem digitalisasi organisasi sebagai bentuk 3 aspek menjadi tujuan PGRI. Yang pertama itu adalah perlindungan. Mengapa perlindungan? Kami ingin melindungi seluruh guru di Provinsi Riau terutama. Kalau ada saja yang tak terlindungi, itu tujuan ber-PGRI itu tidak akan sampai kepada ujungnya. Dan website kita, insya Allah ini akan terkoneksi kepada aparat-aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Riau, termasuk di Polda dan juga termasuk di Kejaksaan. Jadi apapun informasi, teknologi, organisasi yang ada kita konekkan terhadap penegak hukum. Jadi tak ada lagi porsi guru kita dilaporkan, guru kita mengalami masalah hukum dan kita tetap akan melindungi. Yang kedua itu kesejahteraan. Dalam rumah besar ini juga kita akan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita akan konekkan kepada penentu-penentu kebijakan terhadap kesejahteraan. Daripada itu, kita juga harus kuat dalam soal data. Ini Bu Ketum selalu menyampaikan kepada kita provinsi, kalau berjuang itu harus ada data. Jangan kebablasan tanpa ada data, karena kita sudah harus elegan. Dan website ini adalah rumah besar untuk mengumpulkan informasi tentang data tersebut. Dan yang ketiga adalah kompetensi guru. Dapat kami sampaikan bahwa teknologi ini sudah sangat dikuasai oleh siswa-siswi kita. Jangan sampai guru tertinggal. Ya, jadi teknologi-teknologi yang ada, guru-guru yang ada, nanti di dalam website juga ada SLCC yang terus membangun kompetensi-kompetensi peningkatan kualitas
teknologi dari guru-guru, teknologi pembelajaran, dan ini menjadi rumah yang besar bagi perjuangan PGRI Provinsi Riau. Bapak Ibu yang kami muliakan, dapat kami informasikan laporan dari tim IT kita bahwa Bu Ketum, selain PB yang punya website, ya ini kemungkinan besar website PGRI Provinsi Riau ini ketiga di Indonesia. Kita tidak tahu nih potensinya bagaimana, tapi yang paling penting informasinya seperti itu. Dan yang paling menarik adalah kami sangat ingin berubah ke sana. Website ini adalah pertama kali di Provinsi Riau. Jadi rumah besar ini adalah rumah pertama kali yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan selalu besar dengan perjuangan-perjuangan yang sangat besar yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, produk pertama dari website ini hari ini juga akan kita sampaikan bahwa akan adanya sebuah produk dengan judul Sensus Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan se-Provinsi Riau tahun 2020. Sensus ini adalah merupakan review dari terlalu lamanya validasi keanggotaan yang kita tidak valid terhadap validasi terhadap selama ini ya. Jadi dapat kami sampaikan Bu Ketum, itu data kita masih di angka 45.000 anggota yang terdaftar di PB. Jadi ini sangat jauh sekali sebenarnya. Sedangkan data Dapodik yang kita dapatkan saja itu sudah 84.000. Belum lagi dosen, belum lagi TK, guru-guru TK, ya PAUD dan sejenisnya. Itu prediksi kita mencapai angka 100.000. Mana guru yang hilang hampir 60%? Ini jadi pertanyaan kita sebenarnya. Jadi ini akan mensupport dan website kita akan supporting terus ke website PB agar ini bisa dikonektingkan secepatnya. Agar angka-angka ini kita tidak mau kehilangan satu orang pun guru di Provinsi Riau. Itu keinginan kita. Dengan digitalisasi organisasi ini mudah-mudahan ini dapat kita maksimalkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita sukseskan sensus ini karena sensus ini akan bertujuan perjuangan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelindungan dan kompetensi guru. Mari kita sukseskan, mari kita daftarkan, lalu kita isi, tidak usah kemana-mana, isinya bisa pakai handphone atau pakai laptop, ya tetap isinya di rumah. Dan kita akan melaksanakan ini, sensus ini dari tanggal 8 Mei hari ini, insya Allah sampai tanggal 8 Agustus 2020. Selanjutnya kami meminta kepada Bu Ketum, Ketua Umum nanti untuk launching atau meluncurkan produk digitalisasi organisasi PGRI Riau dan juga sensus guru, dosen, dan tenaga kependidikan se-Provinsi Riau 2020. Dan kami sangat berharap doa dan dukungan terus dari PB PGRI yang sangat kita banggakan. Terakhir, tadi pembawa acara kasih pantun, Bu. Jadi karena memang spesial pantun, nanti saya juga minta Pak Dadang berpantun juga. Jalan-jalan ke Pekanbaru, makan sepedas ditambah kuah kari. Inilah produk PGRI yang terbaru berbasis digital organisasi. Kedua, sungguh kecil si putri Raja Madu. Mandi di sungai, bersihkan diri. Bu Ketum, jaga kesehatan selalu. PGRI Jaya di Republik ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sakapur Siri dari Ketua PGRI Provinsi Riau. Selanjutnya marilah sama-sama kita simak pula pengarahan atau sambutan dari orang yang dituakan dan bijaksana, yaitu dengan hormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Kaharudin MPD. Kami silakan.
Mungkin setelah ini Bu, langsung ke Bu Ketumanya. Lagi nunggu Bu Pak Kadis. Pak Kadis belum masuk. nyampe, Mak. Belum masuk. Oh. Baik, Bapak dan Ibu, maaf karena mungkin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum tersambungkan, maka acara kita lanjutkan untuk mendengarkan arahan sekaligus peluncuran website dan sensus guru, dosen, dan tenaga kependidikan PGRI Provinsi Riau. Dengan takzim kami jemput Ketua Umum PB PGRI, Ibu Profesor Dr. Unifah Rosidi. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama dan sangat kita hormati, sayangi dan banggakan Pak Dr. Dadang Huzaifa yang juga mantan Ketua PGRI Provinsi Kepri, supaya tahu Pak Bu. Jadi waktu Kepri dengan Provinsi Riau di Indonesia itu hanya ada 6 provinsi yang lunas. Salah satunya itu adalah provinsinya Padadang. Jadi cara beliau mengelola organisasi enggak dapat diragukan, enggak dapat dilakukan lagi. Jadi yang kami hormati, adik saya ini Pak Dadang mengenalkan saya, ada seorang pemuda datang ke ruangan menjelang pemilihan, dan ternyata Bapak Ibu nggak salah pilih. Beliau adalah Dr. Syafi'i, Ketua PGRI Provinsi Riau. Bapak Ibu sangat beruntung memiliki beliau, spiritnya luar biasa. Ya. Kepala Dinas belum masuk ya, sampaikan salam hormat saya kepada Pak Kadis, kemudian kawan-kawan dari perguruan tinggi, kemudian Bapak Ibu sekalian, para pendidik. Ya. Jadi sebenarnya kita itu aslinya di Undang-Undang Sisdiknas itu nggak dibeda-bedakan guru dan dosen, tapi pendidik gitu, ya, dan lebih terasa banget. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara puasa kita, di antara pandemi ini, semangat kita nggak pernah luntur. Kita akan menyebut Lailatul Qadar, insya Allah. Ya, ini sudah menuju ke hari ke-17, ke-16, ya. Dan saya lihat semangat teman-teman luar biasa, Bapak Ibu, dan saya merasakan bahwa saya tidak di Jakarta, tapi berada di Riau. Cara Ibu Nurlela membawakan acara, suasananya tuh seperti saya waktu di Riau. Sebagai ibunda, sebagai bunda tanah Melayu, Riau Kepulauan adalah sangat kental dengan budaya Melayu yang banyak nilai-nilai agama Islam khususnya yang sangat melekat ya di dalam kehidupan orang Riau. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya sebenarnya saya bilang saya oke aja. Saya nggak pernah tega kalau Pak Dadang sama Pak Syafi'i bilang, Bu, tolong dong gitu. Kenapa gitu? Karena saya melihat spirit yang luar biasa. Apa yang membedakan satu daerah sama daerah lain maju apa enggak maju? Apa yang membedakan satu negara sama negara lain maju apa enggak maju? Apa yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lain kok bisa dapat akreditasi A dengan yang tidak dapat? Yaitu terutama spirit oleh pemimpinnya, spirit dari pemimpin. Ya, saya merasakan Riau yang sekian lama tidurnya tuh tidur tuh benar-benar nyenyak gitu, sampai nggak bangun-bangun gitu ya. Bawa mimpi, tiba-tiba, bawa mimpi tidurnya. Sampai ke bawah mimpi ke alam mana gitu. Tiba-tiba terbangun,
antara sadar nggak sadar lari kencang, ya, lari kencang itu karena didrive oleh seorang pemimpin. Karena di dalamnya pemimpin itu memegang otoritas, pemimpin itu yang membawa cita-cita sebuah organisasi mencapai tujuannya. Jadi karena itu seorang pemimpin itu selalu dealing with hope, ya. Jadi selalu berkaitan dengan harapan. Pada saat pandemi, kita bagaimana kehidupan sekolah yang seperti ini, anak-anak bagaimana pembelajaran, bagaimana guru honorer, tapi dengan harapan yang digaungkan oleh seorang pemimpin, maka selalu ada ide dan gagasan. Apa sih yang membedakan revolusi industri 4.0 dengan yang lain? Termasuk Bapak Ibu sekalian, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom kalau kita belajar di kurikulum 2013, yang paling tinggi itu evaluation, evaluasi. Tapi sekarang itu ditarik dengan 4.0. Ada revisi dari taksonomi Bloom. Yang paling tinggi itu adalah creation, innovation. Jadi kreasi menimbulkan inovasi. Jadi boleh saja yang namanya pandemi berlalu. Effort pandemi itu ada di sekitar kita. Tapi tidak akan pernah menyurutkan ya sebuah harapan yang melahirkan inovasi-inovasi. Karena sejatinya itulah yang paling tinggi pencapaian dari kalau kita di bidang pendidikan. Di juga negara. Bapak Ibu mungkin saya cuma ingin memberikan dorongan semangat. Ya kan? Kita sekarang itu kesulitan karena ada pembatasan sosial skala besar. Tapi ibu-ibu ya UMKM di Indonesia ini adalah momentum untuk menyampaikan produk-produknya kepada masyarakat. Sama teman-teman guru PGRI, ini momentum. Pada saat pandemi ini, PGRI lah yang pertama kali berpikir bagaimana supaya para guru, tenaga pendidikan, pendidik, dosen aman. Kalau aman tuh apa sih? Ya perut dulu lah dalam keadaan begini. Bersyukurlah kita. Ya. Kalau bukan kita yang mengawal, lalu siapa? Yang membela secara sungguh-sungguh nasib para guru itu siapa? Kalau bukan PGRI. Jadi pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa gaji lancar, tunjangan lancar, gitu loh. Kita bukan penentu kebijakan, tapi kita menyuarakan dan kita didengar. Nah, kalau sudah membuat rasa tenang keluarga, ayem, paling tidak di rumah ada beras, makan. Orang Rio tinggal mancing udah dapat ikan. Betul nggak sih? Iya. Bu, Ibu, saya juga nanam itu yang namanya tomat, namanya di halaman saya yang kecil, pakai pot. Untuk memenuhi kebutuhan dan merasa memastikan aman. Itu aman dulu. Kalau di rumah ada beras, anak-anak ada pasti ada yang bisa kita makan sehari-hari. Maka ide-ide lebih mudah berkembang. Dan itu yang namanya Pak Dadang, orang Dadang ini kalau kita bilang ini orang Sunda yang kesasar, ternyata Huzaifah. Kalau udah bilang Huzaifahnya pasti bukan orang Sunda. Tapi kalau Pak Dadang, Huzaifah Dadang, ya itu kita ingatnya si Akang dari tanah Pasundan. Tapi Huzaifahnya, orang tuanya ini pasti punya pengalaman gimana. Dan Pak Safi'i itu kemudian terus-menerus melahirkan sebuah ide-ide, gagasan, inovasi yang pas banget dengan situasi saat ini. Apa sih kita membuat krisis center? Krisis center itu kan kalau kita nggak bisa membagi buat orang lain, ya bagi gurunya sendiri. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? PGRI di pusat membayangkan, pasti Bapak Ibu seluruh Indonesia tuh kebingungan.
Apa sih yang akan dilakukan pada masa ini? Tiba-tiba kok kita semua didorong untuk pembelajaran online atau pembelajaran offline yang kita sendiri nggak bisa mengunjungi satu persatu. Tapi kita juga menghadapi kendala geografis. Tapi dengan ide dan gagasan yang tumbuh, maka sebenarnya kita bisa dipersatukan. Rasanya saya nggak merasa jauh dengan Rio, karena kita bisa bertemu. Dulu mungkin malah nggak pernah bertatap muka kayak gini, ya nggak sih Bu Pak? Ya kan? Nah, ide dan gagasan di PGRI pusat misalnya, di pengurus besar. Kita mikir nih, teman-teman tuh pada dan CS, jangan aja Bu Ketum suruh punya ide, nanti bikin orang susah. Maunya tuh kalau sudah punya mau harus terlaksana. Tapi maunya buat siapa? Buat seluruh anggota seluruh tanah air. Kita sedang mikir nih ngapain. Maka kita bikin yang disebut dengan webinar dan workshop berseri. Apa? Pasti apa sih yang tanya guru? Guru itu mulai dari yang sederhana, soft skill, micro skill gitu. Pasti banyak yang ngerti gimana menggunakan apps gitu. Apa sih e-learning gitu? Bagaimana mobile learning? Gitu. Bagaimana hal-hal lain gitu? Cara kita mendongeng, cara kita membuat pantun, semuanya ya yang ingin diberikan guru kepada siswa. Apa? Maka kita bikin webinar dan itu idenya ide yang gila. Kita berani nekat. Dalam waktu seminggu 15.500 orang mendaftar. 15.500 satu orang aja yang teriak-teriak marah. Seolah-olah semuanya nggak benar, padahal kita tuh siang malam. Tetapi seorang pemimpin itu seorang yang harus berani mengambil resiko. Sehingga kalau pagi, Pak Dadang tadi pagi menyapa, kita seolah-olah bertemu, berkumpul, apa sih kebutuhan guru. Maka kita sebut, kita masuk ke era digitalization, kita bikin yang namanya webinar, insya Allah ada TV, PGRI. Lalu, ya seorang pemimpin yang nggak pernah habis dengan ide-idenya, Pak Syafi'i mengatakan bikin sensus. Saya kaget campur bangga. Caranya beliau memilih kata, diksi itu sangat menarik. Ya kan? Ini kan sedang booming sensus penduduk secara online. Artinya apa sih? Melakukan updating data. Kalau kita namanya keanggotaan pendaftaran, ayo. Tapi Pak Syafi'i memilih kata sensus. Menurut saya itu adalah pilihan kata yang amat sangat cerdas. Ya. Artinya beliau apalagi tadi bertekad semuanya harus masuk. Saya goda lagi lebih jauh Pak. Kalau kayak gitu datang ke distrik, disambungkan data offline-nya Pak, minta data offline nggak apa-apa deh Pak. Lebih gila lagi kalau Bapak ke Kemdagri itu dibawa di Pemda. Di situ sudah tersambungkan. Jadi sambil orang mendaftarkan sendiri dan tidak semua kadang-kadang kesadaran. Kadang-kadang kan begini ya, kita harus maklum. Ada orang yang sangat advance, pengen cepat maju. Ada orang yang pikirannya masih di revolusi industri 1.0. Ya, semuanya harus dilayani oleh PGM. Tapi kita bisa melakukan crash program. Kita bisa melakukan breakthrough, gitu. Caranya dengan apa? Ya, karena kita ini adalah mitranya Dinas Pendidikan dan kita menjaga hubungan baik, kita bisa minta offline-nya. Ini adik-adik kayak Tengku dan kawan-kawan ini, begitu dikasih offline, cepat sekali mereka mengupdate gitu. Dulu saya pertama kali punya data itu dari data Dapodik offline. Saya datang, saya membawa anak buah. Saya boleh jadi tidak memahami tentang seluk-beluk teknologi secara teknis. Tapi ide dan gagasan nggak boleh putus. Karena apa? Tadi Pak Syafi'i udah mengatakan for serving, untuk melayani guru. Itu lihatnya mulia banget sih. Kalau nggak disambut kan sayang benar gitu. Jadi kita udah masuk di era digital, kita ini masuk di dalam
membangun apa yang kita sebut sebagai global village. Kita menjadi warga dunia, disambungkan di situ. Dan saya lihat Pak Safi'i sama Pak Dadang ini tandem banget gitu, gayeng kalau orang Jawa bilang. Berdua gini. Dan itu menurut saya sebuah lompatan yang luar biasa. Di sana nanti teman-teman kabupaten kota berikan kesempatan untuk mendirikan APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis. Anak-anak muda yang nggak mengenal PGRI, tetapi punya komitmen yang kuat, ambil Pak, jadikan mereka itu sebagai the frontiers. Ya, garda di depan untuk pelayanan, mereka asik kok. Bikin acara-acara, berikan mereka itu penghargaan. Jadi ada yang disebut terstruktur, yaitu susunan PGRI Provinsi sampai ranting. Ada yang sifatnya organik. Organik inilah mereka APKS. Mereka itulah kita minta, kita dorong untuk memberikan pelayanan kepada guru-guru. Membuat workshop kecil-kecilan, mengundang siapa saja yang mau berbagi, subscribe, dan share. Gitu. Begitu juga yang ikut di kami, di YouTube kami tiap pagi, jangan lupa ya like, subscribe, like, dan share. Karena Bapak Ibu akan dapat notifikasi dan dapat berbagi kepada teman-teman yang lain. Sebelum saya tutup ini, Pak, halo Ibu, ini Ibu yang cantik pakai baju warna merah. Jadi sebelum kita akhiri, di website itu Pak Dadang, Pak Safi'i bisa bercerita, isu apa sih sekarang yang sedang ramai diperjuangkan PGRI? Pastinya 3 hal itu mencakup semua hal yang terkait dengan PGRI. Isu kesejahteraan. Kalau boleh saya bocorin, untuk teman-teman guru swasta yang sertifikasinya itu belum cair, sabar. Karena kita udah cek langsung. Ya, udah disetujui tanggal 3 Mei dan memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan lebih. Yang pasti, yang paling pasti bagi kita adalah bahwa itu pasti akan diberikan kepada para guru yang memenuhi syarat. Nah, kalau kita punya data, jangan kita coba manipulasi. Kalau kita jangan punya informasi, jangan coba kita lebih-lebihkan. Karena nanti akan mempersulit kita kalau dikejar. Nah, kita itu adalah yang memperjuangkan. Dan kita menjaga hubungan baik dan hormat kita, para pejabat-pejabat di sekitar kita. Ya, supaya kita bisa jadi contoh yang baik. Berikutnya adalah, saya mengharapkan ada komitmen. Karena komitmen itu adalah salah satu hal yang mendorong kita untuk memulai berbuat sesuatu. Dan konsisten terus memperjuangkan, tidak stop di tengah jalan. Ya, dan persistence, tekun. Gitu. Saya berharap bahwa ini website ini ya dapat langsung disambungkan dengan website PGRI dan website-website yang penting sehingga info itu bisa langsung diserap. Tapi bukan hanya itu, mumpung sekalian sama teman-teman si Tengku Firly Musfar, Mas Tengku ini dan kawan-kawan yang muda, yang alert. Kalau kita ini tetap milenial, Bu, semangatnya milenial. Tapi kita kayak gini nggak ngerti, nggak apa-apa, saya nggak pernah kecil hati. Nah, Pak Dadang, Pak Safi'i, tolong sekalian alamat medsosnya semua. Twitter, website, Instagram, FB. Karena sekarang guru itu paling demen di FB. Jadi ambillah guru-guru ini untuk ngurusin FB. Bikin kadang-kadang seminar kecil-kecilan menggunakan Instagram Live, menggunakan YouTube, punya akun YouTube sendiri yang di-relay dengan kami. Dengan begitu tidak ada satupun celah ruang guru bermedsos yang tidak diisi oleh PGRI. Selamat dan sukses, saya turut berbahagia. Terima kasih Pak Dadang atas bimbingannya yang tiada henti, Pak Safi'i atas ide-idenya,
Bapak Ibu sekalian semuanya, saya ingin memberikan dukungan penuh, selamat dan sukses. Dan nanti di second batch, itu di yang berikutnya, tolong dikirim orang-orang dari guru apa gitu ya, dari Riau, Provinsi Riau, yang akan menjadi narasumber di tingkat pusat. Misalnya, di mana sih kita mengengage siswa cara membuat pantun atau pembelajaran yang menarik karena kita di lautan, ya mungkin apalah yang bisa didaftarkan ke kita untuk menjadi salah satu narasumber sinkronus asinkronus sehingga bisa dilihat kapan saja. Begitu ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Boleh nggak yel-yel PGRI? Boleh, boleh. Boleh. Boleh, siap. Coba unmute Mas Tengku. Mas Tengku unmute all. Unmute Mas. Kita mulai ya. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. PGRI. Solidaritas. Yes. Selamat datang Mas Devi Warman, Ketua PGRI. Kok kumisan sih sekarang? Karena corona nih, Bu. Juga nih. Nanti kumpul-kumpul ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi ke provinsi Riau. Mohon di launching, Bu. Oh, gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka sama-sama secara resmi website PGRI Provinsi Riau, sekaligus menandai shifting, perubahan yang mulai dari sesuatu yang selalu bersifat real menjadi dunia digital yang serba tidak terbatas, yang bisa menjangkau semua dan sukses bagi kita semua, sukses bagi Riau. Sekarang saatnya kita pura-pura kita pencet dan Bapak Ibu bisa klik reaction, Bapak Ibu bisa klik di sini ada tanda tangan dan ini Bapak Ibu kalau saya bilang saya 1, 2, 3 kita mulai, Bapak Ibu bisa klik ini seperti di tempat saya ada tepuk tangannya, di bagian bawah itu ada reaction. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara resmi website PGRI Provinsi Riau. Berkah dan amanah. Tepuk tangan buat semua. Kita, oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pengarahan sekaligus timnya website PGRI Provinsi Riau oleh Ibu Ketua Umum PB PGRI, Ibu Prof. Dr. Selanjutnya, marilah sama-sama kita diskusikan.
Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah kita saksikan bersama peluncuran website dan sensus guru, dosen dan tenaga kependidikan PGRI Provinsi Riau tahun 2020. Selanjutnya, marilah pula sama-sama kita dengarkan dan kita simak pula kata sambutan dari orang yang dituakan dan bijaksana, Kadis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dengan hormat kami jemput Bapak Dr. Andes Saharudin, MPD. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru se-Provinsi Riau untuk hadir bersama-sama dalam acara launching website dan yang ini yang sangat menarik bagi kami adalah sensus guru. Mengapa ini menjadi perhatian kami? Karena memang sampai saat ini di distrik sendiri kami tidak punya data yang lengkap dan valid terhadap berapa sebenarnya jumlah guru yang ada di Provinsi Riau ini. Walaupun ada datodik, tetapi kadang sering datanya juga tidak valid. Sehingga untuk menghitung berapa sebenarnya kebutuhan guru kita, misalnya guru katakanlah guru kimia, fisika, biologi, matematika, dan lain sebagainya, sampai saat ini kita belum punya data yang lengkap. Apalagi tadi saya dapat laporan guru agama Islam kita di sekolah ini juga masih sudah hampir habis karena setiap tahun ada pensiun. Nah, jadi kami sangat berharap melalui website yang diluncurkan oleh PGRI ini sekaligus sensus guru ini juga nanti dapat menggambarkan berapa sebenarnya kebutuhan guru kita untuk di sekolah-sekolah itu, baik untuk mata pelajaran maupun lain yang dibutuhkan gitu. Jadi lagi kami sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan yang penuh. Kalau memang ada hal yang bisa dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan, kami siap membantu untuk mengcover kegiatan ini sehingga nanti bisa berjalan dengan sukses. Nah, ke depan kami harapkan hal seperti ini juga terus ditindaklanjuti sehingga apa yang kita inginkan bahwa bisa pendidikan dia bisa lebih baik ke depan itu dapat kita wujudkan melalui, kalau bisa ada istilah kalau di pemerintah itu ada satu data. Nah, kita harapkan juga nanti melalui upaya yang dilakukan oleh PGRI ini kita punya satu data guru dan tenaga pendidikan baik di tingkat SMA dan SMK se-Provinsi Riau. Nah, mungkin satu menjadi pertanyaan, apakah ini hanya terbatas di sekolah negeri, apakah termasuk di bawah swasta, apakah yang didata hanya ASN, apakah tenaga honorer atau guru-guru honorer masuk juga dalam pendataan. Ini mungkin perlu menjadi dijawab nanti oleh panitia sehingga nanti apa yang dihasilkan itu nanti kita harapkan memberikan gambaran yang real dari kondisi pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Provinsi Riau. Nah, kalau bisa memang karena PGRI ini tidak hanya membatasi diri pada sekolah-sekolah menengah, tentu ada juga yang sampai ke sekolah-sekolah yang di jenjang tingkat dasar. Jadi data-data itu juga menjadi bahan masukan bagi kita dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan di awal ini. Kalau memang nanti di dalam dialog interaktif ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, kami siap menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, setelah kita dan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, selanjutnya marilah kita ikuti
acara berikutnya, talkshow penguatan teknologi guru biologi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Tengku Perli Muspar SEMM. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Saya boleh pamit mengerjakan yang lain ya. Terima kasih, Bu Pak Ketum. Safi, Terima Pak kasih, Bu Ketua, Pak Dadang, Pak Ketua-Ketua, Ya, pamit, terima Pak kasih. Kepala Dinas, makasih sambutannya, sangat bagus. Itu catatannya dari di bawah PAUD, TK, sampai perguruan tinggi itu sangat bagus. Negeri dan swasta, honorer, kemudian tenaga kependidikan juga. Makasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ketum. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat dan rahmatnya. Salawat bin salam kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Riau, Bapak Kaharudin. Yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Riau, Bapak Dr. Muhammad Safi'i. Ketua PB hadir Bapak Huzaifah Dadang. Yang kami hormati pengurus PGRI Riau. Yang kami hormati dan kami istimewakan narasumber kita, hadir bersama kita Bapak Marwan MPD dan Ibu Profesor Dr. Justina MSI. Dan yang kami muliakan Bapak-bapak partisipan pada acara talkshow penguatan ICT guru biologi dalam program pembelajaran di rumah. Sebelumnya kami perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama, Bapak Marwan MPD. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Widyaswara pada Provinsi Riau. Kemudian narasumber kita kedua, Ibu Profesor Dr. Justina MSI. Assalamualaikum Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof. Dr. Justina adalah dosen atau guru besar pada pendidikan biologi di FKIP Universitas Riau. Baik, saya mulai dulu perempuan ya, ladies first. Silakan Ibu Prof. Dr. Justina. Silakan sampaikan pemaparan Ibu, pandangan Ibu terhadap tema kita, yaitu penguatan ICT guru biologi dalam program pembelajaran di rumah. Terima kasih Bapak Moderator. Izinkan saya sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ketua PGRI dengan ide-ide yang jitu sehingga Pekanbaru Riau khususnya menjadi pendidikan digital yang maju. Sebelum saya lanjutkan kepada materi, saya juga mengucapkan selamat sukses kepada adik-adik, guru-guru, sahabat-sahabat saya, guru biologi di Provinsi Riau. Itu nggak lepas, itu banyak teman saya kuliah waktu tahun 80-an itu. Ya. Dan sampai sekarang masih teman saya, ya. Mungkin udah banyak pensiun, itu luar biasa. Saya hasil riset saya baru-baru ini, ternyata guru biologi dari 1000 responden yang masuk, saya menyangka luar biasa inovasinya guru-guru biologi tanpa punya modal kesiapan learning yang mendadak, ternyata bisa menghasilkan respon yang lebih 50% cinta oke dengan e-learning. Itu dulu, ya Pak ya. Nah, sebelum saya lanjut kepada materi saya, seperti kita ketahui bahwa untuk e-learning itu kita harus punya kesiapan sebetulnya. Nah, tetapi kita kan seperti kita sama tahu bahwa dengan COVID ini kan mendadak kita nih harus social distancing, memaksa kita harus berinovasi. Inovasi sehingga kita dengan pembelajaran daring kecenderungan semuanya memilih e-learning. Nah, dari data yang saya peroleh dan saya lihat dari kesiapan,
saya menilai apresiasi yang luar biasa dari guru-guru biologi. Karena seharusnya untuk kesiapan e-learning itu ada 5 kesiapan. Yang pertama itu adalah adanya asumsi lembaga pendidikan. Jadi ada visi misi yang berbasis web. Nah, sama-sama kita, ini baru saya dengar nih tadi, ini apresiasi sama PGRI, kita sudah punya web untuk di Riau. Nah, sementara sebelum ini kita belum ada ya Pak ya. Belum. Kemudian yang kedua, luar biasa idenya, kurikulum Bapak. Kurikulum berbasis web atau digital. Nah, mungkin nanti kita benahi ya Pak ya. Nah, itu syarat kesiapannya. Yang kedua adalah fasilitas. Nah, seperti tadi, alhamdulillah sudah diberi fasilitas web, ya, perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, sementara kita melakukan e-learning, fasilitas kita baik perangkat lunak maupun perangkat keras, komputer, perangkat lunaknya web, jaringnya, nah, tidak ada. Ya, boleh dikatakan ada tapi terbatas untuk orang-orang tertentu saja. Belum bersifat seperti Pak Sapei tadi menyampaikan menjadi ruang besar kita. Yang keempat itu ada instruktur. Nah, ini saya melihat guru-guru kita sudah banyak itu yang punya ahli-ahli IT, ahli-ahli web nanti itu. Nah, instruktur ini bisa untuk pendamping guru, pendamping siswa, pendamping tentang teknologinya, dan pendamping untuk kurikulumnya. Kita belum ada, Pak. Jadi yang keempat itu ya, Pak ya. Kelima, literasi era digital. Nah, ini mungkin perlu tugas kita ya, Pak ya. Karena jujur saja, kalau angkatan saya sama dengan angkatan Bu Unifah itu, kita ini galtek. Jadi kalau saya itu untung alhamdulillah belajar sama mahasiswa. Apa-apa belajar sama mahasiswa. Yang nggak usah malu-malu, memang zaman saya dulu nggak ada itu. Gitu. Nah, jadi sama juga dengan kita guru-guru juga gitu, pendidik pada umumnya, jangan malu-malu kita saling berbagi. Kemudian akses kepada komunitas. Nah, kita Pak Sapei terima kasih sudah dibuat komunitas. Jadi ada komunitas kita yang partisipan, peduli, baik dalam skala kecil dari kelas lokal, komunitas lokal misalnya tingkat pendidikannya kah, tingkat bidang keilmuannya kah, nanti itu tingkat keahliannya kah. Jadi sehingga permasalahan yang kita dapat di lapangan nanti ada tempat corong kita kemana mengadu. Jadi kalau saya lihat dari 5 aspek itu ternyata kita belum punya kesiapan. Nah, kenapa saya mengapresiasi kepada guru biologi di Riau dari angkat melalui Google Form yang saya sebarkan melalui jejaring dosen, komunitas alumni biologi, percaya itu dari guru semua kan, alumni biologi, mahasiswa S1, mahasiswa S2, alhamdulillah termasuklah 1000 responden. Yang 50% adalah mahasiswa, itu bisa dipahami. Tetapi guru luar biasa, 30% guru dan siswa. Nah, di situ meskipun fasilitas tadi merupakan harusnya kendala, karena guru-gurunya inovatif, guru-guru biologi ini inovatif, dengan melalui yang sederhana saja, melalui WA, ternyata e-learning-nya berjalan. Ya, paling banyak adalah melalui classroom. Nah, seperti kita ketahui tadi kalau fasilitas di tempat kita, mungkin di sekolah kita beberapa sekolah cukup oke, punya komputer, perangkat kerasnya. Tapi perangkat lunaknya berupa jejaring internet, mungkin ada beberapa ya Pak, beberapa sekolah ya Pak Safinya, belum menjadi umum ya. Terus literasi TIK. Nah ini mungkin Pak, mungkin ini kendala kita, karena jujur saja kita kan bidangnya, bidang ahlinya kan biologis, kan kita harus tidak bisa menutup mata, kita harus bersahabat dengan digital. Nah mungkin tadi saya lihat dari PGRI, timnya Pak Sapei itu luar biasa, sudah banyak yang bagus TIK-nya. Nah, mungkin kita buat nanti instrukturnya supaya memfasilitasi guru-guru dan siswa dan pendidik lainnya. Kemudian kalau kurikulum Bapak, mungkin kita harus membuat silabus pembelajaran khusus yang berbasis e-learning. Nah, mungkin itu jadi masukan.
Kemudian yang di silabus itu berkaitan dengan konten materi mana yang fokus dan bisa terukur, yang efektif untuk learning. Karena berdasarkan angket yang masuk, tidak semua materi itu yang efektif untuk di-learningkan. Contohnya ya, materi misalnya kalau orang biologi, tahu itu ibu-ibu biologi, harus melihat komponen misalnya langsung peninjauan lapangan atau metode jelajah atau survei. Mungkin tidak bisa di skala virtual saja. Mungkin dia kepengen langsung, misalnya ya, atau bidang-bidang yang harus langsung ke objek langsung, misalnya bidang keahli keperawatan, itu kan tidak bisa melalui learning, harus langsung pada subjeknya. Kemudian yang pedagogik. Jadi tidak terlepas pedagogik walaupun kita pakai learning. Jadi pedagogiknya ada kekhasannya. Mungkin nanti ini akan kita kupas bersama-sama. Kenapa ada kekhasannya? Karena kita punya waktu kan terbatas, kemudian mereka bisa mengeksplor kemampuannya, makanya kita harus melihat materi-materi, konten-konten materi pembelajaran biologi yang terukur, efektif dan fleksibel untuk diterapkan melalui learning. Itu yang ketiga, yang kelompok ketiga lagi sumber daya Bapak, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya seperti instruktur. Jadi tadi Bapak ada Pak Tengku ya, itu bisa sebagai pelatih atau pendampingan era digital ini. Karena jujur saja kita mungkin nggak tahu mana pilihan yang bagus untuk pembelajaran learning. Ada yang memilih Zoom, ada yang memilih Classroom, ada yang memilih WA, ada yang email, yang mana yang efektif? Mungkin ahli-ahli IT yang lebih memahaminya sesuai dengan kontennya. Nah, nanti mungkin kita bicarakan itu lebih lanjut. Kemudian literasi akses. Nah, Bapak tadi kan sudah punya web ya Pak ya. Nanti bagaimana mengaksesnya, menghimpunnya, Bapaklah yang menjadi manajernya. Berarti tik pembelajaran virtual kita sudah kita siapkan. Karena bagaimanapun kita mau praktek, seperti saya misalnya, halo Ibu Guru uji bahan makanan, nggak perlu ke labor, bisa kok pakai virtual. Nah misalnya, jadi artinya dia mempersiapkan juga perangkat pembelajarannya yang literasi untuk akses dalam waktu yang efektif, singkat, tepat, di mana saja bisa dipahami. Kemudian konten dan pedagogiknya. Jadi kontennya kalau misalnya uji bahan makanan, kontennya. Nah, mungkin untuk lebih efektif nggak mungkin dibawa alat-alat bahan makanan, alat-alat regennya. Nah, jadi mungkin dengan virtual kita siapkan videonya gitu. Nah, mungkin itu bisa kita himpun yang punya masing-masing keahlian. Saya percaya guru-guru biologi sangat inovasi. Banyak yang saya lihat mahasiswa lebih pintar daripada dosennya soal IT ya, karena kami kan sudah aspire namanya. Kemudian yang apa? Komunitas. Nah, ini perlu nih. Ini Bapak sudah menjadi pelopor nih Pak. Nah, Ketua PGRI sudah jadi pelopor. Karena komunitas ini yang mempunyai pengaruh untuk kebutuhan bersama. Ini Bapak sudah membuat jembatan komunitas sehingga kita merasa melebur, kita merasa peduli, kita merasa mempunyai kebutuhan dan mempunyai kaitan emosi yang sama. Bagaimana pembelajaran ke depan Riau lebih bagus berbasiskan digital. Saya lanjutkan lagi. Nah, ada kendala-kendala Pak. Yang tadi kesiapan dia Pak ya. Saya cuma bagi 2 saja karena kondisinya. Tadi kita punya kendala. Dari kendala-kendala yang tadi, ternyata mampu 50% guru-guru kita ya sudah melaksanakan pembelajaran learning, sudah melakukan pembelajaran learning, sudah memberi ujian secara online. Nah, luar biasa. Dengan fasilitas dari kesiapan yang tidak, ternyata respon dari 1000 lebih menyatakan oke. Nah, ini luar biasa. Ini karena guru-gurunya inovatif ya. Kemudian yang dari kendala, kemudian ini kendalanya. Nah, kendala yang perlu kita pahami yaitu lifestyle.
gaya hidup, gaya dan budaya belajar sekarang, Pak. Nah, kalau anak-anak milenial sekarang kan gaya belajarnya kan berbeda dengan zaman kami tahun 80-an ya. Nah, ini kita harus ikuti. Jadi seperti tadi kata Bu Unifah, tadi saya apresiasi, kan mereka sukanya ke FB atau suka Twitter. Nah, kita gayanya itu kita ikuti. Kita mari berhimpun dengan cara itu pula kita belajar. Teman-teman media juga dalam pembelajaran. Misalnya itu loh, Pak. Yang kedua, pedagogic learning. Nah, responden saya yang dari mahasiswa atau dari siswa itu berkomplain. Kenapa? Pedagogi learning-nya menjenuhkan. Karena kita tidak interaktif, karena memang fasilitas kita terbatas. Kalau pakai Zoom berbayar dan perlu waktu banyak. Berapa mata kuliah atau berapa mata pelajaran yang menjadi kendala. Jadi mengeluarkan kos, sehingga rata-rata 70% menggunakan classroom. Nah, punya classroom tentu interaktifnya terbatas ya. Jadi sehingga kayaknya berupa tugas timbul balik lewat email atau lewat WA. Jadi mereka merasa jenuh, enggak seperti kita sekarang bisa merespon, bisa melihat apa yang kurang dan apa yang menarik untuk memotivasi mereka. Itu yang perlu kita pikirkan. Yang ketiga, teknologi lembaga. Apa yang diadakan teknologi yang pembelajaran yang kita harus miliki. Contohnya tadi Pak ya, kalau medianya, kalau kita mau belajar, mungkin virtual harus sudah kita galakkan. Karena kalau kita mau tidak bisa kelabor, kita harus galakkan virtual, masing-masing punya keahlian sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian pelatihan teknis. Nah, pelatihan ini saya sama mahasiswa saya dalam inovasi pembelajaran desain itu, kalau misalnya kami yang udah tua-tua dikasih ini YouTube buat ini cara membukanya Google, nggak paham itu. Walaupun ada YouTube-nya, ada videonya, tapi saya perkira kan adik-adik kita atau anak-anak kita yang di SMP, apalagi yang di SD, perlu panduan. Makanya kita harus siap buku panduan. Klik ini, langkah berikutnya klik ini, habis begini. Mungkin dengan berkat latihan, insya Allah cepat mereka akan meresapnya. Kemudian demikian juga kepada guru-guru. Jadi bukan hanya saja pada siswa, tapi juga pada guru-guru. Saya percaya guru-guru, ibu-ibu kita juga kan tidak pernah main di warnet. Jadi harus berkomunikasi. Tidak ada pula yang ahli IT di rumah. Terpaksalah kita harus punya pelatih yang online dari tim kita juga. Kemudian tantangan manajemen waktu. Ini perlu karena keluhan dari responden kita itu adalah mahasiswa dan siswa SMA. Katanya kan Zoom. Nah, mohon maaf Bapak, Ibu, mohon maaf ini fakta yang data yang saya dapat. Zoom katanya. Kan harus on time kan dia 40 menit. Kan mereka pilih yang tidak berbayar. Nah, kalau misalnya dosennya sudah lewat 10 menit, belum mereka dah menunggu, berarti waktu kan di jalan. Atau sebaliknya siswanya ada yang belum datang, berarti kan terganggu. Target tadi capaiannya harus dalam waktu 30 menit dan 50 menit, ternyata sia-sianya lebih banyak. Nah, ini perlu di dalam pembelajaran learning memanage waktu ini sangat penting. Jadi saya cuma mengemukakan satu kendala kita, satu kesiapan kita. Saya percaya Bapak dari ini mungkin kita bisa minta sharing masukan dari teman-teman yang di pendidik yang ikut bersama sekarang. Saya silahkan kembali kepada Pak Moderator, Bapak Tengku. Terima kasih Bu Prof. Dr. Justina. Sangat lengkap yang disampaikan, sampai saya mau bingung mau tanya apa lagi, kayaknya udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi ada satu hal yang perlu saya perdalam, Ibu. Ibu sebagai dosen yang sering mengamati tentang pendidikan, khususnya biologi, kira-kira menurut pandangan Ibu bagaimana peran sekolah? Jadi peran sekolah sampai saat ini mendukung ICT bagi pendidikan khususnya biologi. Silakan Bu. Terima kasih Pak Tengku. Ini Pak Tengku ini memang intel ya. Sepertinya menguasai manajemen sekolah nih. Ya,
sama dengan tadi Pak, yang 5 poin kendala kesiapan kita Pak. Tadi kan kesiapan institusi ya Pak ya, lembaga ya Pak ya. Lembaga itu tentu pimpinan ya Pak ya. Jadi kalau di sekolah itu kepala sekolahnya kurang respon, berarti ke gurunya akan seperti itu juga Pak. Gimana enggak ada wadah tempat menaungi. Sama juga Pak Safei, Pak Dokter M. Safei, dia berambisi semangat banget itu loh, bagaimana web. Tapi kalau Bu Ketua PGRI Bu Nifah cuek-cuek aja ya, mungkin tidak terrealisasi. Jadi harus pimpinan harus jemput bola. Jadi dia bukan dijolok, tapi dia harusnya turun ke bawah. Apalagi kalau dijolok. Itu menurut saya Pak, memang harus pimpinan walaupun jujur Pak, saya juga galtek Pak, tetapi karena tuntutan, jadi saya setiap kesempatan saya belajar sama kawan-kawan, share dengan mahasiswa, jangan malu-malu. Ibu-ibu pesan saya jangan malu-malu. Sama mahasiswa, siswa kita tuh lebih luar biasa pintarnya. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu Prof. Kami beralih ke Pak Marwan. Bapak, boleh tidak saya kasih pantun satu? Oh, boleh, silakan. Ya? Silakan, Terima kasih Pak atas waktunya. Saya kasih pantun ya. Pekanbaru kota bertuah, kan jadi pusat pendidikan digital Melayu. PGRI Riau memanglah membawa berkah, menjadikan pendidik kompetensi digital menjadi maju. Terima kasih. Ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih ke Pak Marwan, di Suara Provinsi Riau. Ya, Pak Tengku. Sama Pak, silakan Pak sampaikan paparan tentang pandangan Bapak mengenai tema kita, penguatan ICT guru biologi dalam program pembelajaran di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara talk show yang ditaja oleh PGRI Provinsi Riau. Bapak Ibu, saya mohon memastikan dulu apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah Pak. Dengar. Alhamdulillah. Baik. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PGRI yang telah memberikan kepercayaan kepada saya beserta Prof. Justina juga untuk bergabung bersama teman-teman berdiskusi di sini dalam acara talk show yang ditaja oleh PGRI. Sebenarnya kalau saya pribadi ingin menyoroti kepada proses pembelajarannya, karena beberapa hal tadi sudah dibahas dengan lengkap oleh Profesor Justina tentang kesiapan yang harus kita lakukan dalam pembelajaran daring ini. Saya mungkin fokus kepada bagaimana proses pembelajaran ini bisa kita kelola dengan efektif. Karena itu saya memberikan beberapa tips yang mungkin bisa diambil, bisa diterapkan oleh para pendidik kita, guru-guru kita yang ikut pada acara talk show pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin kepada Bapak dan Ibu guru, ada beberapa poin yang ingin saya paparkan, tapi sebagian besar juga sudah disinggung oleh Bu Justina, maka saya ambil beberapa hal yang belum disampaikan oleh beliau saja. Pertama, kita perlu mengenali kondisi peserta didik kita. Memang di satu sisi kita cukup berbahagia, berbangga, di balik musibah COVID-19 ini, ada hal positif yang tak kita duga sebelumnya, yaitu peningkatan kemampuan IT para guru kita. Pengalaman saya memberikan pelatihan kepada para guru. Dahulu kalau kita memberikan pelatihan yang berbau IT, bagian besar guru kita itu mengeluh. Apalagi yang sudah di usia 50 tahun ke atas. Mereka akan merasa sangat gaptek sekali untuk menggunakan fasilitas teknologi. Tapi tanpa kita sadari sekarang dengan kejadian musibah ini, para guru kita melejit luar biasa dalam penguasaan teknologi. Karena hampir di semua sekolah, pembelajaran sanggup mereka lakukan secara online. Tinggal lagi bagaimana yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengenali kondisi peserta didik kita. Karena meskipun kita berada di Kota Pekanbaru, sebagian besar saudara-saudara kita itu, guru-guru kita berada di daerah. Dan anak-anak didik kita
belum tentu semuanya memiliki fasilitas seperti yang kita inginkan. Ada beberapa kendala yang mungkin belum terungkap oleh Bu Prof tadi. Saya menemukan di lapangan, misalnya ketika guru telah menyiapkan segala instrumen, ketika didata siswa-siswa kita yang bisa mengikuti belajar online, itu tidak semua peserta didik kita itu bisa mengikuti 100%. Nah ini kan kendala, karena teknologi kita mungkin belum dimiliki oleh, fasilitasnya belum dimiliki oleh anak. Atau mungkin sinyal, jaringan, atau mungkin juga alat komunikasinya seperti Android, mereka belum punya, yang punya mungkin orang tua mereka, dan seterusnya. Maka pastikan kondisi peserta didik kita itu untuk siap mengikuti. Kemudian di dalam pembelajaran daring kita pada saat ini kan bertepatan juga dengan suasana Ramadan. Maka para guru saya mohon sekali pengertiannya, persiapan kita dalam menetapkan, mengatur jadwal pemberian tugas ataupun pembelajaran kita disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya bagaimana agar tidak mengganggu ibadah rutin. Kadang-kadang mohon maaf tugas yang diberikan mungkin cukup padat, padahal mereka ada lagi tugas-tugas keagamaan yang kita dalam suasana Ramadan, maka perlu kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian pilihlah waktu yang nyaman untuk mereka belajar. Di dalam suasana seperti sekarang, mohon maaf mungkin kebanyakan anak-anak pagi itu mereka ada yang nambah tidurnya lagi atau siang, sehingga pilih waktu yang tepat, misalnya apakah pagi atau sore hari yang anak-anak kita betul-betul siap dan nyaman untuk belajar, sehingga pembelajaran kita menjadi efektif. Kemudian juga diatur waktu agar tidak terlalu lama, seperti temuan Prof tadi, jangan sampai anak-anak kita merasa bosan, jemu dengan pembelajaran yang kita berikan. Dan yang berikut yang perlu kita perhatikan juga adalah update informasi secara terus-menerus. Nah, misalnya ini pembelajaran daring ini tidak bisa kita lakukan hanya dalam dua arah, yaitu antara pendidik dengan peserta didik, tidak bisa. Kita mesti melibatkan orang tua. Jadi pendidik, orang tua, dan peserta didik. Bagaimana tiga komponen ini bisa kita selalu update informasi? Seperti misalnya kalau anak-anak kita yang ini mahasiswa kita, kalau anak SMA, kalau anak tingkat sekolah dasar, SMP, itu sebagian informasi yang paling efektif adalah ketika dari pendidik kepada orang tua. Nah, sehingga ini perlu kita jaga. Dan yang juga perlu kita perhatikan, karena sebagian sudah disampaikan dipaparkan oleh Bu Prof Titina tadi, saya langsung ke yang terakhir saja, bahwa ada pedoman dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan juga oleh kementerian kita yang perlu kita pedomani. Nah, misalnya ada arahan bahwa ini kita terpaksa belajar daring karena situasi kita menghadapi musibah yang cukup besar. Ya. Nah, ada arahan permintaan menteri kita, bagaimana kalau pembelajaran kita ini juga diarahkan kepada anak-anak kita memahami tentang bagaimana ini sebenarnya wabah corona ini, apa itu. Dan saya melihat, mohon maaf pada para guru, belum banyak kita para pendidik yang memberikan tugas yang diharapkan tadi, bahwa ada topik bahasan yang mengajak peserta didik kita itu mengkaji tentang bagaimana virus corona ini sebenarnya, apa gejalanya, bagaimana penularannya, dan segala macam. Tujuannya apa ini? Ini seperti yang dibahasakan oleh Surat Edaran Menteri tentang life skill. Mungkin ada trouble jaringan, Pak Firly? Kalau dari sini baik, mungkin dari Pak Marwan. Itu merupakan salah satu kendala, Pak. Jejaring mahasiswa keluarnya itulah. Nah, satunya jejaringnya. Jadi kalau kita lagi apa, langsung off. Nah, ini makanya Pak Dr. Sami udah punya web, nanti insya Allah webnya berkualitas jejaringnya.
Kita akan kasih server juga, Bu. Ya, Server- oke server Pak, lebih mantap kuat Pak. lagi. Semangat Pak. Siap-siap, Bu Prof. Ya, itu kendala-kendala kita tuh. Sebetulnya banyak manfaat pembelajaran e-learning ini untuk efektif, efisien, fleksibel dan lain-lainnya. Tetapi karena kita Ini Pak belum Marwan punya udah itu- masuk, Bu. Ya, udah. Oke Pak Marwan, Udah. masuk Pak Marwan. Baik Prof, maaf tadi saya ada Tidak kendala sedikit ya. apa-apa, itu kan Ya, bukan kita. terakhir tadi harapan dari Bapak Menteri kita agar para guru kita itu memberikan keterampilan ya, life skill tadi kepada para peserta didik kita, terutama tentang wabah yang sekarang terjadi, agar anak-anak kita, para guru juga memberikan tugas mengenali dengan baik wabah ini, ya. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu biologi, ini guru-guru biologi semuanya. Saya harap ini menjadi perhatian kita. Mungkin itu sebagai penutup dari saya, dan saya kembalikan kepada host agar kita bisa diskusikan kembali dengan para guru dan juga Bu Profesina yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan MPD atas pemaparannya. Mungkin saya sampaikan satu pertanyaan aja ya untuk memicu. Ya. Baru saja kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana temanya adalah belajar dari COVID-19. Nah, kira-kira apa nih Pak hikmah ya, yang bisa kita ambil, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini bagi pembelajaran, ya khususnya tentu biologi. Terima kasih Pak. Untuk ini memang luar biasa. Di satu sisi musibah itu bisa membawa hal positif. Salah satunya apa yang terjadi pada saat ini seperti saya katakan tadi. Dulu kita ketika masalah teknologi ini bagi para guru kita yang usianya 40 ke atas, mereka merasa dalam penguasaan teknologinya sangat jauh sekali. Tapi sekarang tiba-tiba dengan musibah ini kita dipaksa dengan belajar daring. Lihat sekarang fenomenanya. Tidak hanya guru SMA, SMK. Saya melihat sampai kepada guru PAUD sudah memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran. Nah, dan perlu kita sadari bahwa bisanya para guru kita ini, para pendidik kita ini, sebagian besar saya lihat itu karena motivasi pribadi mereka. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kita lihat pelatihan-pelatihan yang kita dajang misalnya dari Dinas Pendidikan, oleh lembaga-lembaga, semua kan terhenti. Dan semua pelatihan sekarang secara daring. Nah, ternyata guru-guru kita bisa. Seperti apa yang kita alami pada hari ini. Ini kan luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi inilah hikmah yang mungkin bisa kita tarik dari dengan terjadinya musibah ini. Ternyata guru-guru kita itu, guru-guru Indonesia itu oke sebenarnya. Ini yang motivasi yang perlu kita bangun kepada para pendidik kita. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Marwan. Oke, kami lanjutkan pada sesi diskusi dari para peserta. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ditanyakan. Saya kumpulkan dulu untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Bisa kasih, silakan Pak Fahri ya. Pak Fahri, Pak. Oke, Pak Fahri, lagi masih ada 2. Oke, sementara belum ada, silakan Pak Fahri disampaikan, Pak. Mohon maaf Pak Fahri, audionya, suaranya belum kedengaran, Pak. Suara Pak Fahri tidak dapat kami dengar, Pak. Mohon maaf Pak Fahri, kami tidak bisa mendengar suara Bapak. Oke, nanti kami kembali lagi ke Pak Fahri kalau audionya sudah baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Boleh izin bertanya, Pak? Silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Prof kita, Ibu Justina. Ketika Ibu memaparkan tadi di tengah jalan, sinyal di Bangkinang terganggu.
Mohon kalau boleh dengan poinnya saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak host dan moderator. Bisa ditangkap, Bu? Sampai ke saya. Oke. Terima kasih Ibu Susi. Nampaknya Ibu Susi ini berbahaya ini orangnya. Saya apresiasi Ibu masih semangat untuk digital ini luar biasa Pak sampai ini menstimulus pendidik ini. Ibu, kita nanti ada live slide-nya Bu, hasil riset yang saya dapat baru dari 430 guru responden ya. Saya sudah kasih sama panitia. Jadi situ nampak gambaran bagaimana pembelajaran e-learning di Kota Pekanbaru. Saya khususkan Pekanbaru Bu dulu, karena nanti ada lagi skalanya yang Provinsi Riau, nanti ada lagi skala Indonesia. Jadi tahap dulu Bu ngolahnya. Nah, jadi luar biasa Bu. Dari guru itu hanya dari 10% dia yang tahu dengan era digital. Ternyata dengan adanya COVID ini membawa hikmah. Terampil semua e-learning. Berarti dia terampil digital. Saya percaya Ibu sama saya sama. Saya walaupun di kampus sudah ada classroom, karena ada tatap muka, masih pilih tatap muka Bu. Masih tetap face to face relation. Tidak mau line. Tetapi dengan dari COVID ini ternyata banyak manfaatnya gitu ya Bu ya. Jadi luar biasa guru-guru biologi luar biasa. Peningkatannya luar biasa. Jadi yang jadi ada Ibu nanti live slide-nya boleh diminta sama Pak Tengku, ada ya Pak Tengku, nanti bisa di-share sama WA-nya Ibu nanti. Nah, jadi situ gambaran kita. Jadi kita bersyukur ternyata guru-guru kita hebat dengan digital dalam kondisi COVID yang mendadak. Ternyata respon itu nggak bisa dibohong loh Bu. Responnya 430 yang pertama waktu saya garap itu, sekarang sudah sampai 1000. Nah, cenderung hasilnya seperti itu juga Bu. Cenderung hasil masih seperti itu, berarti sudah tetap ya gitu ya. Nah, saya juga nanti kalau memang ada ini Pak Tengku, Pak Dr. Samei, nanti kita libatkanlah kami supaya kita bisa berbaur dengan guru-guru. Saya guru dan saya itu ibarat air dengan ikan loh Bu. Saya ya, kalau Ibu panggil saya tanya, nggak usah bayar, saya senang karena memang itu tugas saya. Saya lahir dari guru Bu, saya dulu guru SMP. Jadi karir saya dari guru SMP. Tahun 80 saya pertama bertugas di Kari Bu. Kari daerah terpencil Ibu ya. Waktu itu. Jadi ya itu Bu, bagus. Jadi nanti bahan-bahannya sudah saya beri sama Ibu Pak moderator, Bapak moderator. Tapi nanti insya Allah Bu, saya sedang membuat buku panduan bagaimana pembelajaran learning mahasiswa. Itu semua hasil produk mahasiswa tuh Bu. Pak Tengku itu bukan produk saya loh Pak Tengku, saya nggak boleh itu saya kasih isu pembelajaran guru harus pandai membuat media-media pembelajaran yang komunikatif, yang mudah diapakan. Coba Anda buat angket yang ada mahasiswa yang lagi riset tak bisa di kelas, pakai angketnya pakai Google Form, mereka buat. Kemudian saya bilang coba buat live slide-nya bagaimana Anda menyampaikan laporan, tidak hanya dengan 2 lembar atau 3 lembar, orang bisa paham apa yang Anda kerjakan. Itu anak mahasiswa luar biasa Bu. Itu rata-rata guru-guru kita loh Bu. Nah, jadi saya bilang hebat. Saya senang sekali. Guru-guru biologi luar biasa. Tidak pandang umur. Ternyata juga yang umur 50 ke atas pun masih tidak ada yang gaptek lagi Bu. Nggak gaptek lagi. Betul Pak. Yang nggak pernah jadi host Pak, yang mula-mula jadi host cuma pernah jadi host 1 kali cuma 5%. Ternyata setelah COVID itu meningkat sampai 70%. Jadi hostnya bukan 1 kali Pak, ada 5 kali seminggu. Nah, luar biasa Bu, hebat. Nah, jadi padahal saya tahu Pak, guru biologi itu rata-rata perempuan Pak. Kami perempuan kan, kalau bapak-bapak kan kita gaptek ya Bu ya. Nah, saya kalau nggak mahasiswa saya bantu saya nggak mungkin tahu pandai itu.
Ya, itu Bu. Semangat Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, semangat. Saya senang sekali. Terima kasih Pak Tengku. Itu Pak Tengku sudah dari saya? Ya. Atau dari Pak Marwan? Ya. Untuk Pak materi Marwan senang sekali mendengar guru-guru semangat. baik, Bu. Untuk materi yang diberikan ke saya dari Bu Prof maupun Pak Marwan nanti saya share di grup WA. Nah, termasuk juga nanti link untuk rekaman dari acara ini. Baik, Ya, mungkin ada hal mau bertanya Pak? Dari siapa? Mana Bu? Oh, Bu Deswati. Iya. Oh, silakan Bu Deswati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mau bertanya dengan mungkin dengan Pak Marwan sekaligus mungkin menanggapi atau bertanya gitu. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya guru diharapkan juga untuk memberikan pembelajaran bagaimana untuk mengenal COVID-19 ini di dalam kehidupan. Nah, kalau menurut saya Pak, kita ini meskipun kita belajar secara daring, tentu ada juga target kurikulum yang harus kita capai meskipun pembelajaran pada saat learning tidak sama dengan kita belajar di tatap muka, di kelas, dalam kelas. Saya rasa untuk memberikan pembelajaran terkait dengan mengenal COVID-19, media massa sudah banyak melakukan hal itu. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan guru harus melakukan itu. Tapi kita harus lihat juga apa sih materinya yang sesuai yang kita combine nantinya untuk mengenalkan COVID-19 kepada siswa. Seperti saya contohnya, saya adalah guru SMP yang materinya yang saat ini, yang konsepnya yang saya ajarkan adalah tentang cahaya. Nah, sebelumnya saya mengajarkan tentang pemanasan global. Nah, yang itu memang ada kaitannya seperti polutan yang ada sekarang terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Mungkin itu yang bisa diperkenalkan. Tapi terkait dengan bagaimana siswa harus social distancing, mencuci tangan, segala macamnya, mengenalkan bagaimana virus itu, mungkin ada mata pelajaran lain atau biologi itu sendiri yang memang masuk bisa dikombin dengan itu. Karena ketika tidak ada kaitannya, anak-anak akan bingung. Jadi untuk mata pelajaran, seluruh mata pelajaran mungkin anak-anak bisa ada menerima dari mata pelajaran yang ada pada pembelajaran di dalam mata pelajaran itu sendiri. Jadi tidak semuanya mungkin yang bisa dilakukan komen tetap terkait bagaimana dengan COVID-19. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Marwan bisa langsung ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Bu Deswita, bagus sekali tanggapannya tentang pembelajaran yang dikaitkan dengan life skill, khususnya tentang COVID-19. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat COVID-19 ini sudah membawa dampak ke hampir semua sisi kehidupan. Nah, kenapa saya tekankan tadi pentingnya ini? Ada yang kalau guru-guru mungkin mohon maaf kurang peduli dengan, bukan kurang peduli ya, misalnya tidak punya waktu untuk membaca atau apa tentang kebijakan-kebijakan atau regulasi yang diinikan oleh kementerian kita. Sebenarnya pada surat edaran menteri kita nomor 4 tahun 2019 ya, 4 tahun 2020 itu disebutkan tentang yang Ibu diskusikan tadi, bagus sekali. Yang pertama, arahan menteri kita adalah bahwa pembelajaran daring ini tidak menuntut tentang ketuntasan kurikulum. Nah, ini perlu kita pahami, karena sebagian guru kita masih ada yang berpikiran bahwa tugas-tugas ini untuk menyelesaikan kurikulum itu tidak akan mungkin bisa kita capai. Maka menteri sudah memberikan amanah kepada kita melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020, bahwa pembelajaran daring tidak ditekankan untuk menuntaskan kurikulum, tidak sama sekali. Karena memang kurikulum kita tidak akan bisa kita tuntaskan seperti keadaan normal. Itu yang pertama. Yang kedua, para guru atau pendidik diharapkan dari surat edaran menteri kita tertulis seperti itu, agar memberikan pembelajaran yang terkait dengan life skill, khususnya tentang pengetahuan tentang COVID-19. Nah, bagaimana mengaitkan antara pembelajaran lain dengan COVID-19? Kalau biologi sebenarnya sangat terkait. Karena misalnya agama.
Seperti kita lihat sekarang, apa yang terjadi dengan dampak COVID ini dengan ibadah para kita sekarang di Indonesia. Bahkan orang beribadah yang sifatnya berkumpul tidak bisa dilakukan. Nah, mereka bisa membuat analisis tentang apa yang dampak COVID-19 ini terhadap kegiatan rutin keagamaan. Misalnya dalam guru bahasa membuat artikel tentang itu. Fisika, biologi meninjau dari segi pengetahuannya. Kemudian ekonomi, COVID-19 membawa dampak kepada ekonomi. Guru ekonomi juga bisa meninjau dari dampak yang dihasilkan dari COVID-19. Bagaimana roda kehidupan tidak berjalan normal seperti biasa, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang diharapkan oleh Menteri tadi sebenarnya life skill tentang COVID-19 itu, bagaimana para guru kita memberikan pengetahuan, pembelajaran yang dikaitkan dengan COVID-19. Itu maksudnya, ya. Bukan berarti harus dipaksakan bahwa harus karena tidak ada topiknya di situ, memang tidak ada. Itulah yang kita sebut dengan life skill tadi. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Marwan. Pak Fahri, kalau audionya sudah bisa silakan Pak. Tidak bisa Pak ya? Oke. Masih ada waktu, silakan mungkin untuk satu peserta lagi. Ada hal yang bisa didiskusikan, silakan disampaikan. Kalau tak ada, saya mau kasih apa sedikit, Pak Firly. Silakan Pak Ketua. Oke, terakhir Pak Ketua. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti teknologi. Beberapa hari ini dengar kasus tentang siswa di Rokan Hulu. Ada dari Rokan Hulu? Ya, ada ya. Nah, jadi Lulusan ya, lulusan. Ya. Jadi gini, ini ada bentuk upgrade teknologi yang dipunyai oleh siswa, walaupun dalam kontennya negatif. Tapi peradaban ini atau proses pembelajaran ini harus kita maklumi bahwa siswa yang berada pada generasi berikutnya ini sudah sangat memakai teknologi dalam konten pemakaian ya. Kita tak mau ke depannya guru-guru kita tidak upgrade soal teknologi yang ada, terutama juga teknologi pembelajaran. Jadi akan ada kesenjangan, makanya dibutuhkan sekali setiap guru kita, setiap pendidik kita, juga tenaga kependidikan itu harus level upgrade-nya lebih lagi dengan siswa seharusnya. Karena ini mau tidak mau ya. Kalau di zaman tadi disampaikan sama Prof Justina, dan juga di sini ada Ayanda kita, Ketua DKGI Provinsi Riau, zaman itu ya yang teknologi digitalisasi ini belum ada. Tapi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, di proses teknologi pembelajaran itu guru harus upgrade. Dan proses ini juga tidak bisa membalikkan telapak tangan. Semuanya diproses dengan alur, ya dulu pas kampanye presiden pernah dengar kita dengan kata tol langit. Ya, jadi tol langit ini ya tidak pun ada COVID sebenarnya. Tol langit ini sudah mulai hadir ya. Hadir. Contohnya juga kemarin sudah ada ruang guru ya. Ruang guru booming ya. Ini karena COVID mau tidak mau teknologi juga terus, dan ini kita selaku organisasi profesi melihat itu harus menjadi sesuatu wadah yang besar untuk terus mengupgrade pada sektor kompetensi terutama. Mengapa kita harus tahu? Setidaknya tahu dulu. Karena sebelum permasalahan itu terjadi sebenarnya, itu kalau yang namanya siswa ini kan seperti gelas ya, jadi dia tidak pecah dulu, mungkin retak. Ya, jadi guru seharusnya sebelum dia pecah, retak, terikuti rekam jejak siswa kita agar kita juga bisa upgrade teknologi. Jadi anggaplah ini dulu sebagai penguatan. Ya, artinya kita tidak juga akan lebih pressure dulu karena proses ini ya Pak Marwan, karena semuanya pasti pakai proses. Tapi paling tidak yang disampaikan oleh Bu Justina tadi, kita harus mulai. Sangat harus mulai. Kalau tidak,
memang guru tidak akan tergantikan dengan teknologi. Sekali lagi, guru tidak akan tergantikan dengan teknologi. Tetapi guru yang tak berteknologi ditinggalkan oleh siswa dan siswinya. Pasti ditinggalkan sama siswa-siswinya. Jadi kita coba teknologi ini terutama setiap postur dari guru-guru mata pelajaran ini, guru-guru spesifik ini ya punya kekuatan-kekuatan sendiri dalam berteknologi. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PGRI Riau, Bapak Dr. Mat Safi'i. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kita sudah tutup. Keterbatasan waktu juga memaksa kita. Selanjutnya kami minta Ibu Prof. Justina dan Pak Marwan menyampaikan closing statement atas talkshow kita hari ini. Saya mulai dari Bu Prof. Justina dulu. Terima kasih Bapak Tengku. Saya menilai pembelajaran learning ini sudah dimulai pada masa COVID ini. Kita ambil imahnya, ternyata guru-guru kita biologi, guru pada umumnya di Riau ya, mampu mengimplementasikan e-learning ya, dengan keterbatasan, tetapi dari data yang saya dapat, sengaja saya ingin tahu, dengan kendala yang banyak kendalanya, dengan belum ada kesiapan, sudah mampu mereka berbuat. Harapan saya Pak kepada Bapak Ketua PGRI, mungkin ini dapat kita tindak lanjutkan lagi untuk pasca nanti setelah ini berlalu, COVID ini berlalu. Kita tetap menggunakan ambil manfaatnya. Kenapa? Di Riau kan selalu Pak diliburkan kalau ada fenomena-fenomena alam, kebakaran hutan dan lain-lain. Jadi jangan lagi anak libur pergi pula dia keluar tuh mencari asap. Nah, dengan e-learning berarti dia ada Pak Tengku senyum ya. Ya ini saya juga ketar-ketir nih karena saya juga dalam riset kebakaran hutan dan lahan ini saya bermitra dengan guru-guru di SIA riset saya. Nah saya berharap ini dilanjutkan, tetap kita pakai. Mungkin kalau bisa saya berharap Pak Tengku dengan Pak Ketua PGRI, kita kalau di biologi saya bersedia membimbing ibu-ibu yang guru biologi untuk riset tentang e-learning berkaitan dengan pembelajaran biologi dan sains IPA ya. Nah, mungkin mau yang naik pangkat, mau riset, mau jurnal-jurnal, kita bantu. Karena pernah tahun 2000-an saya diambil oleh LPPNP ya, itu menjadi grant melatih guru-guru pengawas dalam membuat riset untuk naik pangkat itu yang punya kendala itu. Alhamdulillah itu bukan kopi kenang tak pandai email itu, mereka akhirnya tiap Jumat kita temu darat. Nah tapi sekarang ini beruntung ini sudah pandai e-learning, kita bisa diskusi lewat online. Jadi ibu-ibu biologi yang berminat untuk riset bisa kita payungi. Itu Pak, supaya jangan lepas ilmunya lagi. Nanti kalau habis pasca ini pandemik ini COVID-19, kita tetap konsisten karena webnya sudah dibuat, sudah diinisiasi oleh Ketua PGRI, kita manfaatkan. Itu saran saya. Supaya era digital ini Riau guru-gurunya menggaung lah. Jangan kata Ibu tadi tidur lelap. Ini udah ada pembangunnya. Saya berharap itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Dr. Justina MSI. Inilah manfaat dari suatu silaturahmi dalam pertemuan ini. Ternyata ada peluang bagi Bapak Ibu ingin melakukan riset atau join riset, Ibu Prof. Dr. Justina membuka diri. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Pak Marwan MPD. Silakan Pak disampaikan closing statement atas pertemuan kita ini. Baik, terima kasih Pak Tengku. Teknologi sebenarnya adalah sebuah alat dan dia bisa bagaikan dua sisi mata uang. Dia bisa menjadi sisi yang positif dan bisa menjadi sisi yang negatif.
Nah, maka guru harus memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran mereka agar bisa mengcover hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positifnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Saya ingat satu moto di dalam kurikulum 2013 yang dulu kita gaungkan, salah satunya adalah everywhere is a classroom. Sebenarnya kelas itu bisa di mana-mana saja, dan itu sudah kita lakukan pada saat ini, itu berkat kemajuan teknologi. Dan yang bisa melakukan seperti ini adalah guru-guru yang punya motivasi untuk meningkatkan dirinya menguasai teknologi. Sekian, terima kasih Pak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Dapat memberikan banyak manfaat bagi kita, menambah wawasan dan juga menambah semangat bagi kita untuk pada akhirnya memberikan yang terbaik bagi para peserta didik, siswa-siswa yang kita cintai. Baik Bapak Ibu, sebagai pemandu diskusi, saya minta maaf atas kesalahan atas memandu acara ini. Kemudian saya akan kembalikan lagi ke Ibu Sadifah sebagai pewawancara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, demikian pertemuan kita pada siang hari menjelang sore ini. Sebentar Bu. Halo Bu, Ya. dari Pak Dadang Bu ya. Dari ya. Kami silakan kepada Pak Dadang untuk memberikan mungkin sakapur siri dalam pertemuan ini. Terima kasih Bu Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat saya buat Pak Kadis Pendidikan, ya, Pak Ketua PGRI Riau, yang saya banggakan dan saya hormati Prof. Justina dan Pak Marwan, narasumber kita pada sore hari ini, luar biasa, Ibu dan Bapak semua. Dan tentunya Ketua DKGI Provinsi Riau, orang tua kita nih, Pak Riyasin, alhamdulillah hadir bersama kita. Rekan-rekan guru semua, tentunya saya atas nama pengurus besar PGRI menyampaikan selamat kepada PGRI Riau yang hari ini sudah memberikan kontribusi yang terbaik untuk para guru. Untuk itu saya kasih pantun saja dulu satu. Ya Bu ya. Pak Sapi'i selalu bersemangat, berinovasi tiada henti. Kepada para guru saya ucapkan selamat. Semoga PGRI selalu di hati. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ini memang inovasi dari Ketua PGRI Provinsi Riau, Pak Sapi'i. Oleh karena itu tentunya ada beberapa harapan saya kepada Bapak Ibu para guru semua, khususnya guru biologi yang hadir pada kesempatan ini. Ini saudara-saudara saya semua nih kayaknya. Bapak Ibu mungkin kalau saya cerita ini saudara-saudara saya semua ini. Karena saya juga lama di sana ya, dari SMA sampai ke perguruan tinggi saya di sana. Dan sampai sekarang keluarga pun masih banyak di sana. Alhamdulillah. Oleh karena itu harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk ke depan saya berharap komunikasi dan koordinasi antara kita akan terus terbangun dengan baik. Apalagi tadi sudah ada rumah besar kita, website PGRI Provinsi Riau. Nah, koordinasi ini, komunikasi ini bisa Bapak Ibu mulai dari bawah sekali. Di mana tempat Bapak Ibu belajar, mengajar, ya, ada kepala sekolah di situ, ya. Kemudian ada PGRI ranting yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ada ranting, kemudian di atasnya ada cabang, kemudian ada kabupaten kota. Tadi Pak Depi hadir, ya. Salam buat Pak Depi, Ketua PGRI Kota Pekanbaru, juga yang hadir, yang lain mungkin hadir. Dari Inhu ada Pak Ketua? Ya. Inhu, Pak Eka. Inhu, ya Pak Ketua Inhu ini rajin nih saya lihat nih, rajin. Ya, itu koordinasi seperti ini perlu kita intenskan, perlu kita intensifkan ke depan tentunya Bapak Ibu sekalian. Karena PGRI itu tidak kemana-mana, tapi PGRI ada di mana-mana. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Oleh karena itu tentunya kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan selamat. Ayo yang belum gabung dengan PGRI, yang belum punya kartu anggota PGRI, silakan daftar. Ya, ini mumpung ketuanya lagi bersemangat, ini semua kita semangat. Dan hari ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, kita sedang melaksanakan kegiatan besar, yaitu
webinar dan workshop bekerja sama dengan Rumah Perubahan. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Menggandeng Rumah Perubahan ini tidak sembarangan, ya tidak sembarangan kita bisa. Ya alhamdulillah Pak Profesor Renal Kasali terbuka hatinya, pintunya untuk PGRI. Oleh karena itu sekali lagi semangat, 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 semangat. Ya Bapak Ibu sekalian, ya seperti Prof Justina di semangat saya lihat, ya luar biasa. Salam Prof. Ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian acara kita siang ini. Begitu banyak pencerahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Prof. Agak jauh sedikit. Pak Marwan, dari sini. dan Ibu Prof. Dr. Unifah Rosidi, Ketua Umum PB PGRI tadi, menambah wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan begitu banyak manfaat yang dapat kita tarik dan banyak hikmah yang dapat kita petik akan membawa perubahan kepada pendidikan di Provinsi Riau khususnya. Amin. Saya selaku pemandu acara pada siang ini tentunya terdapat juga kekurangan di sana-sini, silap dan salah, tentunya tak ada gading yang tak retak, retaknya pula membawa tuah. Tak ada manusia yang tak berbuat silap dan salah, karena memang kita insan yang lemah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zepa Dadang, terima kasih. Siap, terima kasih Ketua. Terima kasih. Salam Ketua semua. Kabupaten Kota. Ya, Terima salam kasih. semua kawan-kawan Prof. yang hadir Justina. dan tidak hadir semua. Pak Marwan, terima kasih Pak Marwan. Salam. Pak Ayanda, Pak Yasin, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk pertemuan.